Kang Deddy Mulyadi kembali bikin geger. Keputusannya kali ini bikin banyak orang bertanya-tanya, apakah ini gebrakan yang nyata atau hanya pencitraan belaka? Banyak yang bilang Kang Deddy terlalu sibuk dengan pencitraan, tapi dibalik semua itu, ada kebijakan kontroversial yang dia jalankan. Apa sebenarnya yang melatar belakanginya? Kenapa dia begitu ngotot dengan konsep alam dan budaya? Mari kita bongkar semuanya. Sebagai pemimpin, Kang Deddy bukan tipe yang hanya duduk di kantor dan menunggu laporan. Dia turun langsung ke lapangan, bahkan nggak segan-segan membersihkan sungai sendiri. Salah satu kebijakan yang kontroversialnya adalah gerakan pelestarian alam yang dia jadikan sebagai dasar kebijakan di berbagai sektor, mulai dari pelarangan penggunaan pembangunan yang merusak lingkungan hingga kebijakan ketat dalam pengelolaan sampah dan sumber daya alam. Bagi sebagian orang, ini dianggap langkah berlebihan. Tapi bagi Kang Deddy, ini bukan sekedar kebijakan. Ini adalah perjuangan untuk masa depan. Karena menurutnya, alam adalah sumber kehidupan manusia. Alam akan tetap ada tanpa manusia. Tapi manusia nggak akan hidup tanpa alam. Dia percaya bahwa kalau masyarakat nggak diajarkan mencintai dan menjaga lingkungan dari sekarang, generasi mendatang akan menanggung akibatnya. Ini bukan cuma soal pohon, sungai, atau gunung. Ini soal keberlanjutan hidup manusia sendiri. Disinilah lahir berbagai programnya. Dari mulai reboisasi, pengelolaan sampah berbasis komunitas, hingga aturan ketat dalam eksploitasi alam. Tapi nggak semuanya orang setuju. Ada yang bilang kebijakan ini hanya sekedar pencitraan. Ada yang merasa gerakan ini nggak realistis, justru menghambat pembangunan. Beberapa pihak industri juga merasa dirugikan. Kebijakan lingkungan yang ketat dianggap membatasi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Tapi Kang Deddy tetap pada pendiriannya. Dia yakin bahwa pembangunan yang nggak memperhitungkan lingkungannya akan membawa kehancuran dalam jangka panjang. Kenapa budaya jadi fokus? Bagi Kang Deddy, budaya bukan sekedar tradisi, tapi identitas dan karakter masyarakat. Dia percaya bahwa masyarakat yang berakar pada budayanya akan lebih memiliki kesadaran dalam menjaga lingkungannya. Dengan budaya akan melahirkan karakter masyarakat yang peduli, punya rasa memiliki, dan tanggung jawab terhadap lingkungannya. Makanya, selain soal lingkungan, Kang Deddy juga mendorong berbagai kebijakan berbasis budaya, mulai dari penguatan kearifan lokal dalam tata kota hingga pelestarian seni dalam tradisi Jawa Barat. Jadi, Kang Deddy ini beneran peduli atau cuma pencitraan? Kalau melihat kebijakan-kebijakannya, ini bukan sekedar pencitraan. Ini adalah visi jangka panjang yang dia yakini bisa mengubah karakter masyarakat Jawa Barat. Tapi tentunya semua ini tergantung bagaimana implementasinya. Apakah masyarakat bisa ikut merubah atau ini hanya akan menjadi gerakan sesaat yang pada akhirnya dilupakan? Bagaimana menurut kalian? Apakah ini langkah yang patut didukung atau hanya sekedar pencitraan yang nggak akan bertahan lama? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.